Pas nggak lulus itu kayak nyesek, pasrah, terus kegagalan pertama yang Hmm. sangat merubah hidup. Halo Ika, Halo Bang Deddy, gimana kabarnya? baik-baik. Kita matching ya, putih biru-biru ya, Iya, baju biru, tembok putih. oke. Janjian sebelahan. Iya, Ika, garing ya. Boleh. Kak, Oi, lagi di kosan ya? yep. Kosan lu di BSD ya? Ya, saya baru pindah Kantor lu di deket kosan? sekitar 4 kiloan sih, lumayan deket lah. Lu kampus ya Ya, sekarang ya? kampus. Ya, kantor juga. Oh, kantor juga. Lagi libur dong ya? Libur sampai akhir Juni. Kalau lu beneran libur ya, bukan work from home atau apa gitu? Kalau saya sih dikasih tugas juga, karena kan eh, kerjaan yang sekarang itu sebenarnya bertatapan langsung dengan kegiatan mahasiswa. Jadi Hmm. untuk sekarang dapat tugasnya itu ngeberesin administrasi lah, yang Hmm. biasanya itu kalau lagi apa namanya, kalau lagi sehari-harinya tuh suka tertunda gitu. Jadi Hmm. sekarang dirapi-rapihin semuanya. Oh, nah sebelum gua nanya-nanya nih tentang kerjaan, lu lulusan S1 sama S2-nya, Ya, S2 kan ya? tuh. Ya, lulusan S1 sama S2-nya di mana sih, Kak? S1 itu di Universitas Pajajaran di Jatinangor, Jurusan? jurusan biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Oh, Terus di lulus tahun situ berapa tuh? itu tahun 2011. Oh, oke. Habis lulus di bulan Februari, Agustusnya langsung masuk lagi di Institut Teknologi Bandung, jurusan biologi di Sekolah Ilmu Hayati, SITH, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati. Lu emang pecinta biologi ya? Bukan. Oh, terus kenapa ngambil jurusan biologi? Kenapa ngambil jurusan biologi? Awalnya itu karena masih berhubungan dengan makhluk hidup. Hmm. Jadi di awal apa namanya? Di awal mau melanjutkan sekolah dari sekolah ke perguruan tinggi itu Hmm. eh, mau ngambilnya itu fakultas kedokteran. Oh, awalnya. Nah, ya awalnya. Oh, Tapi ya pas ujian tetap ngambil oh, pilihan satu. pilihan satu. Di tahun pertama ujian itu saya gagal karena semuanya kedokteran. Oh, oke. Nah, setelah itu nyoba lagi di tahun depannya, masih tetap ngambil kedokteran, tapi pilihan keduanya diganti dengan biologi dengan pemikiran akan mengambil jurusan biologi yang masih berhubungan dengan manusia. Hmm. Tuh, itu rencananya. Rencana awalnya. Ya, Ternyata ternyata tidak semudah itu. begitu lo lulus kuliah di Hmm. S2 di ITB, lo kerja sebagai apa? Sebagai tukang kebun. Oh, yang di Cikampek. Ya, yang di Cikampek itu pekerjaan pertama. Oh, iya iya iya. Benar-benar pekerjaan pertama. Sebelum, habis lulus banget sih, 2 tahun jadi asisten dosen di kampus. Hmm. Tapi megangnya proyek, per proyek aja. Oh. Ada 2 proyek penelitian lah yang sempat dikerjain. Baru setelah itu lo yang kerja di kebun anggrek itu ya? Ya, di Cikampek. Ya. Itu ngapain Habis sih, Kak? itu kerjaan saya di sana. eh karena saya akhirnya itu mengambil spesialisasinya di bidang tanaman. Hmm? Nah, saya itu di sana dapat tugasnya sebagai di bagian produksi. Nah, untuk tanaman sendiri, bagian produksi ya berarti mencakup pemeliharaan tanaman. Di sana itu bidang yang saya pegang itu anggrek, anggrek bulan dapatnya. Itu di awal banget dapat di lapangan. Terus Hmm. sebelum akhirnya resign dapat sempat masuk ke lab sekitar
5 4 bulan. Anggrek juga ada lab-nya ya? Emang dari lab sih bagusnya. Karena kan kita jatuhnya ini ya, jualannya komoditinya hanya anggrek, jadi fokusnya di anggrek. Jadi butuh anggrek skala besar dalam waktu yang kontinu. Yang buat akhirnya lo pindah apa? Butuh pengembangan diri. Udah ini ya, nggak banyak tantangannya di sana. Tantangan masih banyak sih ke depannya, karena waktu baru pindah itu kebetulan saya dipercayain untuk buka divisi baru, R&D. Tapi waktu itu juga sempat dilema mau resign atau enggak, karena pas dapet R&D itu dapat juga tawaran, bukan dapat tawaran sih sebenarnya, Atma ini, sekarang saya di Universitas Atmajaya tapi yang di kampus 3 BSD. Nah, di sini itu waktu ada lowongannya itu kayak, aduh, waktu itu udah sempet coba tapi ditolak. Maksudnya sayangnya nggak dapet. Ini ada lowongan lagi dan diterima, diambil nggak ya? Gitu. Nah, terus akhirnya karena memang sebenarnya tahun ini juga punya goals untuk tempat kerjaan yang baru, ya puji Tuhan akhirnya diambil juga. Terus ini. Nah, tantangan di sana juga ya, R&D itu sekarang masih berkembang sih. Jadi yang lo kerjaan sekarang nyambung banget ya sama kuliah lo dulu ya? Dibilang nyambung banget, nggak terlalu juga. Karena kan sekarang lebih ke lebih ke bukan posisi dosen, jadi justru harus menguasai yang di sini. Dulu kan background saya itu benar-benar biologi. Nah, yang sekarang ini di kampus itu ranahnya bioteknologi, agak sedikit berbeda sih. Jadi biologi yang memakai teknologi. Jadi dan itu nggak hanya harus mengerti tanaman, tapi harus mengerti semuanya. Kalau gitu sebenarnya pekerjaan yang pengen lo impi-impikan itu pekerjaan kayak gimana? Yang nyambung banget gitu dengan background pendidikan lo atau gimana? Kalau sebenarnya yang jadi impian dan cita-cita setelah masuk biologi sendiri sih lebih tertariknya ke risetnya. Jadi riset di bidang tanaman lah, karena memang udah lurus dari S1, S2 itu udah ke tanaman terus. Sebenarnya pengennya di situ. Jadi di samping pekerjaan yang kemarin itu sempat berapa kali ya? 4 kali nyoba di salah satu lembaga penelitian di Indonesia kan. Ikut tujuannya itu yang PNS ya? Ya, itu masih belum lolos juga. Sampai akhirnya syaratnya berubah, harus S3, ya udah. Memang kalau pengen jadi peneliti itu memang harus kerja di tempat itu ya? Kalau di Indonesia yang masih sebenarnya banyak sih untuk tanaman, maksudnya di swasta juga masih banyak. Cuman kalau di situ itu sempat punya keinginan karena linknya itu ke kebun raya. Jadi nggak tahu deh, entah kok dapet insight apa dari yang waktu lulus S2 itu, pengen banget kerja di kebun raya. Terus pas nyari-nyari, ternyata harus ke situ, harus mau itu. Kalau mau ke kebun raya harus lewat LIPI dulu? Gue kira kebun raya itu cuma sekedar tempat wisata doang loh. Tentu tidak. Ada penelitiannya ya? Ya, di situ kan memang tempat para peneliti tumbuhan tanaman yang untuk membanginya ya di situ. Kebun raya itu sebagai wadah hasil penelitiannya. Oke. Menarik sih. Nggak pernah kepikiran gue ada orang yang mau bekerja di bidang itu gitu. Karena kan di Indonesia sebenarnya karir peneliti tidak sebaik di luar negeri kan?
Ya betul, sangat Iya, kurang. iya, iya, iya. Lu sampai punya cita-cita kayak gitu itu ada pengaruh dari orang tua nggak sih, Kak? Justru nggak ada sama sekali. Jadi kalau kalau dari kecil itu karena apa ibu itu perawat, Oh, nyokap perawat. ya jadi kita tuh dan mereka berdua kan apa ya sangat-sangat sangat-sangat ingin anak-anaknya itu ini agak sangat rohani ya Iya, iya. bekerja nantinya itu sebagai pelayan. Oh, iya. Jadi kita itu udah di apa ya namanya udah diarahkan itu untuk kayak ke dokter gitu. Terus kalau bapak Oh, bapak sendiri kan di pendidikan kan, guru ya? jadi terus guru terus sempat dosen juga. Jadi ya tapi kalau kita berempat sih lebih diarahkannya ke kedokteran itu. Hmm. Jadi Makanya makanya waktu pertama kali mau ujian perguruan tinggi negeri itu lo ngambilnya kedokteran ya? ya 3 kali saya ujian Oh, 3 kali setelah keterima dan di Unpad tahun ketiga tetap nyoba coba lagi. lagi? Ya. Oh, iya, 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 iya. Gue juga sebenarnya ngambil kedokteran Unpad loh pilihan pertama. Ah, terus keduanya ekonomi gitu. Keduanya farmasi ITB. Ah, Ketiganya akuntansi Unpad baru. Itu kan harusnya kedokteran Unpad kalau lulus bisa ketemu kalau sama apa kalau lulus juga ketemu sama lo. ya, Kalau farmasi TB-nya dapat ketemu sama Mesulam, Cia, ya pasti sempat ketemu. so ketemu dapat Siap, reputasi siap. Unpad. Oh, berarti Betul. orang orang tua sebenarnya ngarahinnya ke pekerjaan yang berbau pelayanan ya? Ya, nah terus justru setelah kuliah di biologi itulah apa oh ternyata untuk manusia sendiri ini bukan nyalahin perguruan tingginya sih, mungkin saya juga yang kurang mencari tahu gitu ya waktu di sana, karena di sana itu lebih ke kuatnya ke lingkungan. Jadi Hmm, biomediknya itu masih apa masih dalam jadi hanya beberapa dosen lah yang sangat concern, mungkin harus dari mahasiswanya sendiri juga kan nyari-nyari tahu. Nah terus udah skip biomedik, lalu ya udah deh ke hewan yang nyerempet-nyerempet sedikit. Wah ternyata saya tidak tega ya melihat hewan-hewan itu disiksa untuk dijadikan peneliti objek penelitian. iya, iya. Karena habis itu ya udah ke tanaman. Walaupun tanaman juga kan apa ya untuk di hasil akhir itu kita harus ukur apa yang harus tanamannya dikorbanin itu juga agak sedikit mengharukan ya. Lihat Bisa, dicacah-cacah. ya ampun. Terus lu gak, kalau masak gimana lu? Masak sawi, dipotong, lu terharu dong? Ya enggak lah, saya kan butuh makan ya. Iya, 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 iya. Nah, berarti oh, apa orang tua lo ketika tahu lo dapetnya biologi nggak apa-apa lah ya? Nggak Nggak, apa-apa, nggak apa-apa. Sebenarnya waktu pas milih juga agak sedikit bertanya, kamu tahu biologi mau kemana? Oh, hmm, tentu dalam hati, oh tentu tidak. ya. Tapi kalau di mulut, oh ini saran dari hasil konsultasi. Bokap nyokap lo itu dari sejak mudanya memang udah pelayanan ya? Ya, bertemu pun dari hasil pelayanan. Wow, luar biasa. Jadi lo dari kecil, dari lahir lo udah, darah lo udah ini ya, darah Ya, pelayanan ya? ya. Itu gimana sih Kak rasanya jadi anak seorang dari orang tua yang pelayanan, yang sungguh-sungguh gitu? Gimana sih Eh, rasanya? sering, mungkin kalau waktu kecil itu benar-benar waktu tahapan, apa, tahapan sekolah minggu lah, waktu, ya kalau masih umur sampai 5 tahun kan masih nurut-nurut aja lah ya. Hmm. Nah, setelah itu kan mulai tahu kan kesenangan-kesenangan kayak, oh main sama teman, terus kalau hari Minggu itu pagi-pagi ada film kartun yang harus saya tinggalkan di saat di Ya. sekolah nanti diceritakan. Karena kita nggak mungkin skip sekolah Minggu karena gerejanya di sebelah rumah. Oh ya ya, nggak ada alasan dong. Tidak ada alasan untuk terlambat dan tidak gereja. Itu sampai apa namanya sampai SD ya lumayan gitulah, lumayan. Ya tapi ya happy happy aja gituin. Hmm.
Terus, apa, yang paling, apa ya, yang paling agak-agak, terbeban tuh suka dibilangin, "Kamu anak pendeta ya?" "Oh tidak, bapak saya bukan pendeta, bapak saya hanya sudah lama aja di gereja." Soalnya kalau dibilang anak pendeta tuh kayak, apa, kayak sudah pandangan orang, "Oh dia holy sekali, dia mungkin apa, sangat saat teduhnya pagi dan malam, teratur." 3 kali sehari ketemu Tuhan. Ya, doa makannya panjang-panjang mungkin. Tapi, di rumah masih ini juga, masih sering Eee, dimarahin juga gitu, lo bandel juga masih oh pasti, kan, bapak tuh bener-bener didikan asli dari sana ya, dari seberang. Jadi, dari apa, seberang dari mana? ya dari Sumatera Utara lah, Oh, iya iya. dan apa, dan opung pun, strict banget gitu. Emang Mmm, pembawaannya strict. Jadi, ya kita pun dari kecil nggak dididik leha-leha, mmm, bener-bener, apa namanya, setiap hari itu diduluin sekolah. Pokoknya mmm, apa, urusan sekolah selesai baru boleh main, nonton, mmm. libur, gitu-gitu. Tapi lu pernah seorang Ika ini pernah bandel nggak sih? Pernah lah. Apa sih kebandelan lu itu? Ah, paling kebandelan lu ini ya, sekolah minggu datang terlambat. Ya enggak lah, sekolah minggu kan, masuk dulu ke ibadah umum baru dipisah sekolah minggu, jadi Oh, nggak mungkin iya, nggak telat. mungkin telat ya. Iya. Apa kenakalan lu? Kapan Kenakalan saya paling nakal lu kapan? waktu itu tuh mungkin termasuk kenakalan pertama, kalau berantem dulu sih udah terlalu biasa ya. Berantem sama siapa? Ya sama adik-adik lah, kita Oh, kirain kita sama anaknya tetangga antar RT gitu. enggak sih, soalnya emang kita nggak dibolehin juga main keluar. Oh, iya iya iya. Jadi kita bener-bener didiknya itu memang full di rumah. Bermain Mmm, itu di sekolah sama teman di sekolah. oh, Nah, jadi kita cuman apa, kita tuh cuman punya mmm, 2 teman, teman gereja dan teman sekolah. iya 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 iya. Apa Nah, jadi kalau nakal lu? nakal itu pasti ini adalah hal yang sangat biasa untuk kalangan-kalangan yang seperti orang lama. Apa? Gue pengen tahu kenakalan anak seorang pelayan yang luar biasa itu apa sih? Jadi, saya itu maksudnya di keluarga itu, eee, boleh saya sendiri tuh dapat uang jajan itu ke SMP. Hmm, Sampai SD itu hanya dapat bekal. bekal. Jadi kalau mau jajan kita ada, waktu untuk belanja bersama ibu. Oh, Jadi di sekolah boleh jajan. Nah, suatu waktu, ada teman yang berbaik hati memberi uang karena melihat saya nggak pernah jajan. oh gitu. SMP? SD SD. SD SD. Ya, Oke. terus waktu itu tuh di depan sekolah. Jadi di sekolah tuh emang juga nggak ada tukang jualan sih, tapi di depannya. Hmm, Terus, waktu itu tuh emang belum dijemput karena kita tuh biasanya dijemput di pas orang terakhir yang pulang. hmm, Itu saya kan. Karena paling apa, paling tua dari yang adik-adik, jadi paling lama kan keluarnya. Nah, udah gitu karena pas pulang belum dijemput juga, jajan lah karena ada uang itu. hmm. Pas jajan dari kejauhan terlihat mobil bapak. Oh, oh lu dijemput bokap? Ya biasanya kalau nggak bapak, supir. Iya iya. Terus pas itu udah panik banget, akhirnya langsung masuk ke sekolah, jajanannya saya tinggalkan di satu tempat, dan saya cepat-cepat mengambil tas, dan ternyata bapak sudah melihat. Oh, oke. Jadi itu kalau sampai sekarang sering dibahas sih. Oh, Karena segitunya kita di apa, segitunya kita tuh nggak boleh jajan, maksudnya dijaga sih, bukan nggak boleh ya, hmm, dijaga untuk nggak jajan di luar karena sudah ada bekal, sudah ada jajanan hmm, dari rumah. Terus begitu tahu dimarahin? Iya, Iya iya iya. Wah, saya tidak heran sih kalau kenakalannya memang cuman itu ya, aneh deh ya kan? luar biasa ya. Jadi kan Iya, orang tua itu berarti, sangat dipatuhi sama anak-anak ya? ya kalau sampai saya mungkin ya. Oh,
berhenti di lo ya, dia mulai di lo, berhenti di lo. Mungkin setelah anak kedua, ketiga, keempat itu Aduh. lebih mendapat belas kasih. Oh, pantesan Bita gitu ya. Iya. Tapi lo cukup dekat dong sama orang tua kan? Kalau saya mungkin dibandingin kalau saya sama si yang kedua itu eh, kita lebih apa ya lebih cepat nggak dibilang lebih cepat juga sih jadi lulus SMA kita udah keluar dari rumah jadi kita deketnya itu ya selama usia sampai SMA itulah. Nah Lo kalau kemana? adik SMA Hah? kemana? Abis SMA kan ke Jatinangor. Oh iya, iya. Ya, terus kalau ya emang sih weekend pulang tapi akhirnya tuh kadang-kadang suka nggak pulang juga tapi kalau nggak pulang juga akhirnya wah Sampai. disamperin. Iya. Hmm. Nah kalau yang ketiga keempat tuh kalau yang ketiga dia full bahkan sampai sekarang pun setelah menikah dia masih di Bandung kan. Iya, iya. Terus kalau Bita itu kebetulan apa jadi pas kita udah lulus semua dia kan bedanya agak jauh tuh. Saya sama Bita itu bedanya 6 tahun jadi ada momen di mana dia itu seperti benar-benar the real anak satu-satunya gitu di rumah ketika yang ketiga udah kuliah terus lebih banyak di kampus dan di SMA ya jadi bisa dibilang Bita itu lumayan deket lah ketika kita udah sekolah aja dia ada waktu kan di rumah dididik sama ibu bapak. Nah Hmm. waktu kita bertiga itu kebetulan ibu bapak tuh bener-bener masih kerja lagi masih megang bimbingan belajar itu jadi itu dikelolanya Oh. pribadi. Di rumah dong lesnya? Enggak dulu tuh ada kantor di deket di Oh. Dago terus pindah terus sampai akhirnya di rumah sempat bentar akhirnya tuh Hmm. udahan aja. Sampai pas Bita lahir, anak keempat lahir, udah nggak situ lagi. Waktu keempat itu udah bisa dibilang udah bukan kita itu lahir 93 jadi waktu kasus yang kerusuhan itu udah mulai menurun jadi disitulah yang ibu bapak tuh apa udah mulai cari usaha-usaha bisnis yang lain gitu jadi bapak itu Hmm. nggak pernah kerja sama orang jadi dia selalu punya usaha sendiri jadi ya disitulah masa hmm, anak yang masih di rumah menghabiskan waktu bersama ibu bapak jadi kita yang udah gede ya lumayan inilah Hmm. lumayan sibuk lah. Apa sih yang lo lihat dari nyokap bokap lo? Mereka tuh Apanya nih? orangnya, mereka tuh orangnya gimana? Apa yang lo paling lo kagumi, paling lo pelajari dari mereka? Kalau yang paling dikagumi itu cara bertahan hidupnya sih. Sangat nggak gampang, eee, apalagi untuk bapak ya, dia dengan keluarga besar, 10 bersaudara, Hmm. terus biaya kuliah pun sendiri, dan waktu itu pun, apa, setelah menikah itu belum lulus Hmm. belum lulus juga sekolahnya. Jadi, eee, kalau itu setiap diceritain tuh kayak, ya mungkin waktu dulu masih kecil diceritain kan ya, ya apa sih, Iya, iya. ya terus pas udah tahu lah apa itu bekerja, apa itu berusaha, apa, sangat ini ya, sangat sangat kagum lah sama ya bisa ngebantu sekolahin adiknya, punya anak juga, Hmm. itu kan gak gampang banget Iya, iya. ya, sambil menyelesaikan sekolah juga, sambil sekolah lagi juga. Hmm. Jadi mungkin, apa, kayaknya Bita sering bilang deh, eee, saya tuh mirip bapak kalau dari sekolahnya. Jadi kayak sangat hobi belajar sih bisa bilang. Oh, lo, Jadi kayak maksudnya lo atau Bitanya? ya Oh, lo nya. saya, kalau Bita sangat nggak suka belajar. Ah, ya kelihatan sih. Kalau dari ibu itu, apa ya, lebih kagum sama, sama sih dia juga kan merantau tuh dulu tuh lulus SMP langsung ke Bandung ikut akademi perawat, yang tadinya pengen jadi bidan. Oh, kalau dari ibu itu sabar sama rela berkorbannya sih. Hmm. Jadi, apa, waktu itu mau apa, dia itu sebenarnya goals-nya itu pengen jadi bidan. Tapi karena ada seorang pria yang melamar, ditinggalkanlah Dia bidannya. impiannya.
Sebenarnya Ap dulunya awalnya pengen jadi dokter juga, sempat pengen jadi dokter juga. Cuman mmm, setelah sekolah perawat itu ada kesempatan jadi bidan. iya iya. Terus akhirnya nikah. Apa, Nikah Kak pun apa? gimana gimana? Nikah pun tadi? Nikah pun kan waktu zaman saya itu lahir, saya masih sempat diurus tuh sama tante dari cerita ya, jadi dari hasil cerita. Nah, pas Citra itu akhirnya ibu tuh benar-benar tinggalin semua yang namanya pekerjaannya dia untuk Mmm, full eh, menjadi seorang ibu di rumah. Tapi masih ngebantuin bisnis bimbel juga. mmm, ikut ngajar juga? Dulu tuh kayaknya administrasi deh, justru baru sekarang-sekarang tuh yang pas Oh mereka di sana baru ngajar. oh, sekarang bokap nyokap di Bangka ya? Bangka ya. Sejak kapan tuh, Kak? Agustus 2017. Memang untuk pelayanan? Awalnya bukan, tapi di akhir 2017 Bapak itu dapat ya hasil doa, ya dapat panggilan untuk coba ngerintis di sana. Lebih bukan ngerintis sih, jadi ada kondisi lah di sana yang membuat mereka punya hati buat apa ya namanya, merangkul jemaat-jemaat yang eh, tersakiti hatinya. Mmm, Tuh, makanya mereka akhirnya yang memberi diri ke sana lah. mmm. Berarti rumah sama sekali ditinggalin ya? Ya, di Be dirurus sama yang ketiga. yang ketiga ya? Hmm, Lo kayaknya lebih dekat ke bokap ya? sama sih, Pas sama ya? Ke nyokap dekat, ya. bokap dekat? eh, kuantitasnya sama dekatnya. Iya iya iya. Karena anak pertama juga kali ya? Mungkin juga sih. Kalau adik-adik lo lebih dekat sama siapa? Nyokap atau bokap? Sama juga? Sama kalau kita sih bokap, kalau yang ketiga mama. Kalau si Trump gue sih kayaknya, kayaknya. Mmm. Gimana sih, Kak, rasanya jadi anak pertama, Kak? Eh, ada senangnya, banyak susahnya. Lebih ini nggak, bener nggak kalau Lebih, anak anak pertama itu lebih ngalah, ya, dituntut ngalah, dituntut jadi contoh? ya. Itu kayaknya udah ini ya, kayak, hmm, ya saya nggak tahu sih berlaku untuk semua anak pertama atau enggak. Mungkin sebenarnya udah ada di DNA-nya, cuman muncul apa enggak, ya tergantung ini juga ya, tergantung didikan. Mmm, tapi lo yang lo rasain lo juga lo gitu? Banyak ngalahnya, banyak harus sabarnya ya? Ya, udah seperti Mhm, bawaan kali ya. iya iya iya. Suka berantem nggak kalian berempat? Suka. Yang paling sering lo berantem sama siapa? Saya, Mmm, kalau dulu otomatis sama Citra, karena pernah sekamar. oh iya, Ya, kalau sekarang sama Bita. kalau sekarang ya udah jauh-jauh juga ya. Bingung juga mau berantem sama siapa. Oh nggak ini ya, jarang ya? Enggak sih, Udah nggak pernah berantem lagi ya? enggak. Paling berantem paling hebat sama saudara tentang apa? Hmm, sebenarnya bukan berantem kali ya, tapi lebih kayak eh, memberi jarak, Cailah memberi jarak. Diem-dieman? Ya, karena apa? Saya itu tipenya sebenarnya males, males untuk apa namanya? Males untuk Konflik? berdebat ya. Oke. Jadi ya udah kalau misalnya ada sesuatu yang bukan waktunya untuk dihadapin dulu, ya udah Hmm, kasih jeda aja dulu. hmm. Paling sering lo berbeda pendapat sama yang nomor berapa? Sama yang nomor dua, Oh, sama Bu Dokter. iya. Eee, tapi paling dekat lo sama siapa? Kalau sekarang mungkin Dita kali, karena eh, Mmm, ya yang paling sering apa namanya, paling sering ketemu juga.
Kalau yang lain sih kan kadang-kadang lebih seringnya lewat telepon gitu kan. Terus ya Hmm. ketika mereka juga akhirnya sudah berumah tangga, eee, punya apa namanya, punya dunia baru yang Hmm. diurus gitu. Iya, iya. Sebagai anak pertama itu, mmm, lo ngerasa ini nggak sih, Kak, kayak lo nggak boleh ngerasa gue sebagai anak pertama nggak boleh terlihat gagal di depan mereka, nggak boleh terlihat lemah, harus kuat terus, harus jadi orang yang paling sabar, gitu. Gitu nggak kalau lo sendiri, ngerasa gitu nggak? Itu ada sih, titiknya waktu apa ya, waktu waktu gue nggak lulus SPMB. Hmm, hmm. Di situ titik di Yang situ keberapa titik deh? yang Yang pertama ya? yang pertama. Oh ya. Karena bisa dibilang waktu dari apa namanya, waktu dari TK sampai SMA itu, ya bisa dibilang nggak sesukses itu sih, pendidikan saya. Maksudnya nggak pinter-pinter banget yang gimana gitu, bukan termasuk Hmm, murid yang sangat cerdas, tidak. Tapi hmm, saya memang bisa melewatinya cukup baik. Nah, pas di situlah pas yang nggak lulus itu, karena ya kan kita kayak dididik untuk belajar mandiri gitu kan. Jadi ya. itu pun dengan ujian itu semua dengan ya bisa dibilang dengan perjuangan sendiri dan didikan bapak, pas nggak lulus itu kayak ya sudah apa nyesek, pasrah, terus uh, kegagalan pertama Hmm, yang sangat merubah hidup, apalagi apa finally meninggalkan cita-cita yang sudah dipupuk sejak lahir hmm. kayaknya. Oh, sejak lahir udah dinubuatkan ya Iya. seorang anak. Oke, oke. Nah di Terus? situ kayak gagal aja jadi contoh, gagal Oh, jadi contoh. Tapi pada akhirnya di situ juga sempat apa ya, sempat udah aduh belajar susah lagi, apa terus ngelihat ini saya sudah berusaha sangat maksimal tapi kok nggak berhasil. Itu tuh sebenarnya sempat pede itu karena nyoba juga di salah satu perguruan tinggi swasta dan hmm, masuk gitu. hmm, Jadi wah kok ini nggak bisa ya. Terus sampai akhirnya di setengah tahun sebelum ujian selanjutnya di situ bapak sih yang masukin. Di situ kan kita udah dibilang masih punya bimbingan belajar, masih ada bimbingan belajar tapi tidak sebagus yang dulu. hmm. Nah, jadi akhirnya saya dimasukin ke salah satu bimbingan belajar yang lumayan bagus di Bandung. Nah, di situ saya mulai belajar lagi, terus mungkin akhirnya ketemu teman-teman juga yang, jadi kan maksudnya kelas alumni kan, Hmm. ketemu teman-teman, terus mayoritas juga di situ SMA-SMA yang terbaik di Bandung. Jadi punya apa namanya, punya istilahnya tandem yang wah ini susah banyak nih yang harus dikalahin. Ya di situ mikirnya dikalahin lah ya, karena sama kan jurus Ya. apa sama goalsnya. Nah dia tuh mulai bangkit lagi, belajar lagi, sampai akhirnya ketika gagal, tapi tetap apa ya, tetap lebih ke wah saya akhirnya bisa kuliah, Hmm. lebih ke situ. Walaupun nggak ngerti juga biologi itu mau ngapain. Iya, iya. Tapi begitu lo nggak lulus, ada sempet ini ya, perasaan lo gagal jadi contoh buat adik-adik lo ya. Ya di situ ada, Hmm. Ini itu nggak ada. cukup lama nggak lo merasakan itu? Hmm, Apa selama setahun itu? enggak sih, nggak selama setahun itu. Pas akhirnya udah kayaknya mulai pas masuk bimbel itu deh udah ya udahlah, eh, Hmm. mau disesalin sampai kapanpun, mau apa namanya, justru itu akan lebih buruk jika saya nggak bisa kuliah. Jadi pas waktu yang kedua itu udah lulus ujian itu tuh kayak wah akhirnya saya bisa memberi contoh kepada mereka Hmm. bahwa saya bisa lolos ujian ini Lulus. dan melanjutkan kuliah. Hmm. Jadi contoh baiknya tuh ada lagi. Hmm. Karena kalian cewek semua kan ya, Ya, itu kalian merasa ini nggak sih, dibanding-bandingi atau adik-adik lu harus ngelihat ini nggak sih, lu sebagai sebuah patokan yang gua minimal harus seperti itu gitu. nah
Eee, mungkin, apa namanya, mungkin sebenarnya ya nggak tahu juga sih ini termasuk sebuah didikan orang tua apa enggak. Mungkin karena dengar kata-kata maksudnya kenapa jadi yang tadi dibilang anak pertama itu menjadi contoh, sabar, mengalah, karena kadang-kadang tuh ada, apa, kalimat dari orang tua misalnya, ya udahlah ambil contoh Bita aja lah ya, Hmm. yang apa, yang nggak apa-apa lah dia namanya agak negatif. Misalnya pas Bita disuruh belajar dan dia Ya. nggak mau, bukan nggak mau sih, misalnya dia udah capek, ngantuk. Hmm. Jadi dulu tuh belajar sama bapak itu sangat melelahkan. Hmm. Karena kita dituntut untuk mengerti itu nggak cuman dapat jawabannya, tapi seluruh prosesnya kamu harus mengerti. Iya, iya. Nah, jadi kadang-kadang suka ada omongan yang kayak, coba contoh tuh kakak kamu bisa belajar sendiri, Hmm. terus apa, misalnya kakak kamu yang itu sudah masuk kuliah itu, terus ya gitulah. Hmm. Nah, mungkin karena mendengar itu sering kali juga ya, jadi disitulah jadi mulai tertanam, oh saya harus jadi contoh yang baik. Hmm. Ya kalau misalnya dibilang saya males bangun pagi, ya sering. Hmm. Saya males beres-beres, ya sering. Tapi ya semua itu pelan-pelan apa namanya, tetap dituntun sama ibu Hmm. bapak tuh. Kayak eee, hari misalnya kalau kayak lagi banyak urusan, nanti dibagi tuh, kamu yang nyapu, kamu yang ngepel, kamu yang ini. Jadi Hmm. apa, mau nggak mau kan nanti akan jadi contoh ya masing-masing, Hmm. karena punya tugas masing-masing. Tapi di posisi ade lo, di posisi mereka nih ya, mereka tuh jadi sebel gak sih sama lo karena apa-apa dibandinginnya ke lo? Gitu. Nggak pernah Pernah nanya nggak? sih ya, nggak pernah nanya. Dari gesturnya, cara ngomongnya gitu. Pernah nggak ada Eee, momen-momen, Kayaknya puji Tuhan enggak ya, oh enggak ya? atau mereka menyimpannya di dalam hati saja. Ya nggak tahu sih ya. Mungkin Bita. Ya, nggak tahu juga ya waktu di SMA itu seperti apa sebetulnya. Hmm, ya, tapi lo termasuk kakak yang sering nasehatin adik-adiknya. Mmm, Kalau mereka cerita, kalau mereka nanya, ya Hmm. saya kasih. Oh, tapi kalau mereka nggak nanya, lo nggak yang inisiatif memberikan nasihat gitu. Atau lo jadi ini, Eee, atau lo jadi perpanjangan tangannya orang tua buat ngomong ke adik-adik. Ya itu juga, eee, lumayan lumayan sering, tapi, Hmm. karena, mungkin beda kali ya hubungan apa, orang tua ke anak dan kakak ke adik. Jadi harus nyari satu penyampaian yang pas, apa, karena apalagi kalau misalnya masalahnya sudah orang tua dan anak gitu, maksudnya misalnya, tolong ini, Hmm. ya saya kan nggak bisa berlaku seperti ketika ibu menasihati anak kan, tapi mau nggak mau itu harus disampaikan, Hmm. eee, ya kayak cari waktu yang pas, terus dan puji Tuhan ya, kelebihan lagi jadi anak seorang pelayan, kayak kalau ngadepin apa-apa tuh udah auto berdoa. Jadi kalau misalnya udah sepasrah itu, udah Tuhan terserah deh mau gimana, kasih satu waktu, saya buat bisa ngasih nasehat, ya kalau misalnya bukan bagian saya, udah Hmm. kasih waktu buat ibu bapak, kasih nasihat buat mereka. Oh. Tapi lo nggak sampai marahin kalau mereka ngeyel, tetap bandel atau apa. Mmm, enggak sih, enggak sih, Oke. Gue kira lo apa sampai karena anak pertama kan pengennya didengar kan ya. Ada ya ada perasaan mau gue anak pertama nih gue harus didengar gitu. Lo nggak karena gitu. enggak, karena, mungkin ini juga sebuah apa ya, sebuah jadi bapak itu orangnya keras, jadi,
Mmm, dari saya sendiri ketika saya mendapat suatu teguran yang keras, orang itu kadang-kadang nggak semua orang bisa langsung terima kan. Saya Mhm, dimarahin lah, bisa dibilang oke. dimarahin itu nggak nerima. Jadi, di situlah jadi kebentuk diri saya sendiri, eee, ketika saya marah ke orang itu, apalagi orang itu dalam kondisi terjepit, udah itu sih nggak akan masuk, Mmm, nggak akan nyampe lah nasehatnya, bisa dibilang kayak gitu. Itu itu pola pikir gue sendiri ya, mmm, kan beda kan tiap orang. Nah, di situlah kenapa bisa dibilang saya juga nggak suka tuh yang tipe-tipe ngasih nasehat terus melalui marah atau mendisiplinkan oh, orang itu melalui marah. Ya ada, kalau tegas oke, marah no. mmm, iya 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 iya, iya. Menarik sih ya, anak Nggak, 4 bersaudara cewek semua. ya didikannya nggak ada cewek-ceweknya loh. Iya iya. Mmm, tadi kan lu bilang kalau lu yang paling berbeda, apa ya, berbeda pemikiran tuh sama yang kedua ya, Iya, sama sama si Citra ya. mhm. Ada nggak sih momen yang paling lo inget gitu sama dia yang, mmm, kalian berbeda pendapat, terus mungkin sampai berantem, Kalau terus dibilang berantem enggak, jadi lebih nyari jawaban masing-masing karena untuk apa namanya, ini demi kelangsungan keluarga besar bersama. mmm, Itu waktu yang kemarin, yang waktu dia mau merit itu, mungkin udah tau lah ya ceritanya. Nah itu kan, eee, itu ada satu keputusan yang, ya walaupun bukan itu akan dampaknya keluarga dia nantinya, tapi kan sebagai anak pertama mmm, yang memegang, ya maksudnya walaupun dia orang Batak, anak cewek, nggak nerusin marga bapak, tapi ya apa ya, menurut saya itu mau nggak mau ke depannya itu ketika mereka sudah tidak ada ataupun kondisi saat ini ketika mereka jauh dari kita, kalau ada urgensi yang paling dicari ya siapa gitu. mmm, Nah jadi pas saat itu, karena harus mengambil keputusan yang segitunya, jadi sempat ada momen, diem lah. Nah mmm, nah di situ, apa, ya lumayan ini juga ya, sempet juga bertanya, "Kenapa harus saya yang repot ya?" mmm, Keluarga-keluarga dia yang akan menghadapinya, tapi ya itu, ada tanggung jawab sebagai, ya sebenarnya nggak mau bilang pengganti orang tua, tapi ya memang anak pertama bisa dibilang pengganti orang tua. mmm, Jadi sempat juga mikir, apa terlalu jauh ya orang berdua mereka masih hidup dengan sehat, tapi, eee, setelah direnungkan, ya enggak, itu tuh adalah, apa, perasaan kamu eee, se sebagai rasa tanggung jawab untuk, apa, melepas adik ke dunia yang baru gitu. mmm. Sebenarnya yang paling lo jadi concern lo waktu kejadian itu apa, Kak? Yang paling lo khawatirin? Pasti kan lo melakukan itu bukan karena, lu kepengennya gitu, atau lu Iya ya, ngelihat ngelihat ini maunya gua kayak gitu, tapi pasti lu ngelihatnya lebih ke kebaikanan Citra juga, kebaikanan keluarga besar juga kan? iya betul. Jadi, Mmm, apa, kayak udah kebayang, mungkin terlalu kebayang negatifnya kali ya. Jadi mmm, apa namanya, eee, apa nanti dia mampu ngadepin ini semua, padahal itu urusan keluarga dia dan mmm, pasangannya nanti. Ya maksudnya walaupun mungkin nanti akan ada kok, konflik-konflik yang akan saya terlibat, ya itu sebenarnya urusan nanti aja, nggak harus mmm, jadi pikiran sekarang yang apa, yang malah jadi nambahin beban yang nggak penting gitu. mmm, Eee, apa, lebih ke gimana ya nanti, mmm, pandangan orang yang tahu masalahnya, terus mmm, melihat ibu bapak, ya lebih ke situ sih. mmm. Ya Kan ini mungkin mungkin apa, mungkin ini abu-abu ya karena, iya iya, apa, nggak bisa diceritain juga masalahnya, tapi ya di situ belajar apa ya, untuk, eee, tidak tidak terlalu apa, tidak terlalu otoriter sebagai kakak kali. mmm.
Karena orang tua tuh masih memegang keputusan, Iya. ketika mereka masih ada tuh mereka masih memegang keputusan. Saya sebagai pemberi masukan aja. Hmm. Kejadian itu, mmm, apakah kejadian itu merupakan, apa ya, peristiwa terbesar dalam hal gesekan ke adik-adik lo? Baru itu yang cukup besar ya? Kalau di Halo? halo? Ya, gimana? Kalau kalau sampai saat ini kalau sampai saat ini iya sih. Ya maksudnya ada hal-hal lain tapi mungkin yang apa namanya, yang sempat berdampak agak lama juga itu sih. Hmm. Dan ya maksudnya itu juga sedikit bukan mengubah ya, memberi pandangan baru bahwa Hmm. apa ada masalah-masalah yang seperti itu yang harus dihadapi. Iya, iya. Dan lu pasti juga sebagai seorang kakak akhirnya belajar sesuatu dong ya dengan masalah itu. Oh ternyata Ya, gua harusnya gini, baiknya seperti ini gitu ya. ya ternyata sabar gue belum segitunya. Ngalahnya juga masih harus ditambah kadarnya. Hmm. Ya ampun, seorang Ika ternyata ini ya, tetap berpikiran ngalahnya harus Ya ternyata, ditambahkan. ya maksudnya ternyata dengan yang segitu belum cukup, masih ada Ya, level ya. selanjutnya. Hmm. Kak, kalau gue tanya, ada nggak sih hal-hal yang um, belum tersampaikan dengan baik ke adik-adik lo? Mungkin salah satu, ke Citra apa, ke Marita apa, ke kita apa, yang lu dari dulu pengen menyampaikan itu sebenarnya atau pengen mengungkapkan itu, cuman entah lo nya belum bisa mengungkapkan dengan baik atau mereka yang belum bisa menerima dengan jelas apa yang lo pengen sampaikan. Ada nggak? Mungkin apa namanya, Salah satu deh ke Citra dulu. karena sebenarnya ini juga ya maksudnya kemarin itu juga memberi pembelajaran ya karena saya itu bukan orang yang suka omong gitu. Jadi kadang-kadang di otak tuh cuman ya harusnya dengan kalimat ini tuh kamu bisa ngerti. Hmm, Ternyata kadang-kadang tuh ada part-part yang mesti dijelasin karena itu akan jadi miskomunikasi kalau nggak dijelasin. iya, iya. Nah, disitulah ada beberapa hal yang apa namanya, ada beberapa hal yang akhirnya salah dan ya nyebabinnya kemarin. Kalau misalnya untuk yang mau disampaikan sih ke mereka bertiga sih, apa ya, kita tuh sebenarnya nggak usah nggak usah ngomong juga udah saling ngerti gitu maksudnya maunya gimana. Belum tentu Cuman, loh kak, belum tentu loh. ah, Karena gini, gue punya kakak cewek ya, anak ya pertama ya ya juga. Gitu. ya. Gue ngelihat lu sama dia mirip-mirip. Makanya tadi gue Hmm, 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 agak-agak hmm. bisa menebak kakak pertama gimana karena gue ngerasain Hmm, gitu. Nah cuman ya. yang gue lihat kan sosok kakak pertama ini, anak pertama ini anak yang sangat-sangat mengalah, sangat-sangat memendam ya. Maksudnya memendam itu bukan memendam kebencian, tapi nggak apa-apa deh gue Kayak digituin. harus, iya Ya, kayak harus kuat, harus kuat, harus kuat. ya harus kuat, harus kuat, harus kuat. Sementara dari kitanya, adik-adiknya, kadang kita nggak tahu limit kakak kita itu udah lewat, udah segitu, atau sebenarnya dia sudah berkorban sebanyak apa sih, seberat apa sih yang dia pikirkan gitu. Kita kadang nggak tahu sebagai adik-adik gitu. Oh berarti Jadi kita beda. gimana gimana? Kalau lo gimana? Apa? Sebenarnya kalau dari kita berempat itu ini dari point of view-nya saya, tapi ya realitanya sih seperti itu sih maksudnya. Hmm. Kadang ada suatu masalah gitu ya. Misalnya misalnya bisa dibilang di Bita lah. Apa? Misalnya saya, Citra dan Marita tuh, kamu tahu nggak Bita lagi gini 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 gini. Ya, udah tahu bertiga, terus ya mungkin mereka berhalangan untuk nyampein. Eh, jadi ya udah deh kita lihat dulu nih Bita sampai mana bisa struggle-nya dan nanti kita bantunya di mana dan itu berdampak kebalikan ke saya. Jadi Hmm. ketika
Misalnya saya belum bisa menyampaikan sesuatu ke mereka tuh kadang-kadang suka, ini kayaknya tapi sebenarnya, apa namanya, mereka tuh kayak bisa, ini kayaknya, Kak Ika mau ngomong atau misalnya ngerasain sesuatu, tapi kayaknya dia masih, apa namanya, masih belum bisa nyampein. Jadi mereka tuh suka yang, "Udah deh biarin dulu aja, nanti dia pasti bisa ngasih tahu," atau gimana. Karena mereka yang lain bedanya saya sama mereka itu mereka lebih bisa mengekspresikan Perasaannya? perasaannya dibanding saya. Ya, Hmm. Hmm. jadi kalau dibilang apa yang belum bisa tersampaikan ke mereka, Hmm. hmm, ya kalau untuk kedepannya apa ya? Apa? Kan tadi lo bilang lo bukan yang suka mengekspresikan perasaan. Nah, Iya, perasaan apa atau apa yang selama ini lo ngerasa lo rasain, lo pendem, tapi lo belum bisa mengekspresikannya kepada mereka, belum bisa menyampaikannya. hmm, apa ya? Karena paling lebih ke mungkin dengan kondisi sekarang kali ya, Hmm. semuanya terpisah gitu. Saya di mana, mereka di mana, terus yang dua sudah ada keluarga baru. Jadi Eee, yang mungkin tadinya di awalnya lebih ke fokus ke keluarga sendiri, di sinilah, ya termasuk saya juga, harus belajar bareng-bareng untuk tetap, tetap punya fokus ke keluarga kita, tapi nggak kehilangan fokus untuk yang mereka yang sudah berkeluarga, punya Hmm. fokus ke keluarga mereka juga. Di situ yang belajar sih, maksudnya termasuk saya juga belajar, itu paling yang mau disampaikan sih itu aja sih. Hmm. Yakin tuh itu aja. Ya, Iya, iya, iya. Oke, karena ya Eka. susah susah juga sih kayak mau nanya gitu ya, di keluarga lu lagi ada masalah apa? Kayak Hmm. mau ikut campur banget. Hmm. Iya, iya. Terakhir nih, apa sih Oke. apa sih bukan harapan ya, apa yang lo rindukan, yang masih lo impikan, berarti kan belum terjadi ya, yang masih lo Mhm. impikan untuk lo bisa lakukan bersama adik-adik lo, sama bokap nyokap, misalnya liburan bareng atau apa hal yang kalian akan lakukan sama-sama yang masih lo impikan pengen lo lakukan gitu. Liburan bareng sih pengen banget karena emang emang Hmm. sejak sejak si trauma Rita nikah itu kita belum punya pernah waktu bareng yang berdelapan tuh belum pernah. Karena, eee, apa, bisa bisa kelihatan banget, tipe sosok orang tuh, ya kepribadian orang tuh ketika ngabisin waktu bareng-bareng di satu tempat yang sama gitu, tapi ya Hmm. jangan di rumah juga, di mana gitu. Itu kelihatan sih. Hmm. Ya nggak usah naik gunung juga, maksudnya di tempat-tempat biasa aja. Santai bareng, terus ngobrolin sesuatu ya, misalnya tentang keluarga bareng Hmm. gitu-gitu. Terus sempat punya, ya nggak tahu sih, kalau dari saya sendiri sih sampai sekarang sempat punya ini juga, impian juga, kayaknya belum pernah bilang ke siapa, pernah nggak ya? Dari dulu kan kita diajarin bapak ibu tuh untuk bareng-bareng, walaupun ke depannya itu udah nggak akan mungkin buat bareng-bareng terus gitu. Jadi Hmm. pengen punya sesuatu, ya entah apa itulah bentuknya. Eee, karena saya juga bukan seseorang yang benar-benar suka merintis bisnis atau apa. Jadi entah satu bentuk yang, membawa nama keluarga gitu. Hmm. Ya entah nanti pelayanan di Bangka diterusin gitu oleh kita berempat, ya nggak tahu ya, maksudnya bentuknya seperti itu gitu. Hmm. Jadi yang tetap mempersatukan, jadi kayak ada satu wadah yang tetap kita tuh punya pemikiran buat numpahin pikiran bareng-bareng. Hmm. Iya, 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 seru-seru sih.
Kapan tuh ya? Entah, Kira-kira sebelum lo menikah apa setelah lo menikah tuh? dulu saya tahu ya. Tapi kalau lu nanti sebagai seorang kakak kan pasti Ya, karena adik lo udah menikah duluan nih ya, kan ntar lu suatu saat bahkan bakal menikah kan. Nah, ya. karena lo begitu sayangnya sama adik-adik lo Hmm, dan deket gitu ya, ya. pasangan lo nanti harus gitu juga. Entah ke adik-adik lo atau ke adik-adiknya dia gitu. Cari yang sama kayak lo gitu. Ya, seenggaknya dia apa ketika saya butuh waktu untuk memperhatikan keluarga saya, maksudnya bukan bukan egois ya, karena sangat menyadari ketika udah ada keluarga baru ya fokusnya ke keluarga baru. Tetapi ketika keluarga saya sendiri butuh perhatian atau butuh bantuan, ya pengen punya pasangan yang gitulah, yang bisa Hmm, apa, perhatikan yang juga bisa ya. diajak ya, yang bisa diajak untuk memperhatiin mereka juga. Hmm, iya, iya, iya. Karena kalau yang nggak mau juga susah ya. Iya, betul, betul. Berarti carinya harus anak pertama juga tuh, Kak. Nggak, belum tentu Wow, ya. nggak semua anak pertama. Nggak tahu, nggak tahu. Oke, Kak. Ya, Apa, cukup menarik ya pembahasan kita hari ini. Tapi seperti yang tadi gue bilang, ya. kalau kalau gue ngelihat lu, gue ngelihat kakak gue gitu. Seorang Uh, anak pertama gitu yang begitu sangat mengalah ya, kadang jadi hmm, perpanjangan tangan orang tua buat ngomong ke kita gitu, berkorban juga, dan kita juga kadang suka ngelihat dia jadi teladan, maksudnya bukan bukan suka ngelihat dia teladan ya, pasti kita ngelihat dia sebagai seorang role model, tapi kita kadang ada nggak senengnya juga ketika orang tua minta kita seperti dia gitu. Kenapa ya sih pasti. apa-apa dibandingin gitu? Tapi sebenarnya kakak gue tidak, apa ya, bukan bukan salah kakak gue kalau yang itu. Kalau yang itu pasti ada apa, cara orang tua yang mungkin nggak tepat nyampein ke kita ya, anak-anak anak kedua, anak ketiga. Tapi kalau Hmm. kakak gue ngeliatnya kakak gue itu sangat-sangat mengalah gitu, dan eh, sangat-sangat memberi warna di keluarga. Karena kalau lo nonton ngobrol gue sama Mesu yang kemarin, Ya. gue cerita tuh gimana keluarga diubahkan gara-gara kakak gue gitu, yang Oh pertama ya, kali ya. kenal Tuhan gitu. Ya, jadi tadi kenapa gue pengen ngobrol sama lo, gue pengen tahu gimana lu sebagai anak pertama ke adik-adik lu gitu. Lu paling sayang sama siapa, Kak? Adik-adik lu, Kak? Oh, itu tidak boleh dijawab ya. Pasti jawabannya sama ya, sama semua sayang gitu. Tapi Uh, sebenarnya sama mereka bertiga itu ya punya satu kayak apa suatu kebiasaan yang dihabisin beda-beda gitu kayak saya sama Citra itu mungkin dihabisinnya untuk apa ya untuk um, oh kalau misalnya ini nih kalau misalnya tukar pikiran tentang keluarga biasanya gue lebih pertama kali ke Citra sih. Oke. Okay. Ya, kalau Marita itu lebih ke kayak urusan kayak hmm, kalau sekarang rumah, Oh ya. kalau Bita itu bokap. Oh, spesial ngomongin bokap ke Vita ya. Ya, Ya. karena yang agak bisa masuknya. Uh, yang paling dewasa ya pasti lo Oh, kan. Tapi di antara anak kedua, anak tiga, anak keempat, yang menurut lo paling dewasa pemikirannya siapa? hmm, mereka tuh suka dewasa di beda-beda kondisi gitu loh. Tergantung situasinya ya. Ya, Kalau yang paling tertindas yang paling tertindas kalau dulu Bita. sekarang Vita. Sekarang gak ada yang Lu, bisa ditindas. Gua. lu ya. Aduh, kenapa lu baru ngomongnya sekarang gitu? Kalau dari tadi lo ngomong, lu bisa menggali itu. Tapi itu akan jadi topik pembicaraan kita berikutnya. Lu ditindas dalam hal apa? Wah, gak Oke, lah. Oke, 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 oke. oke Kak, thank you untuk Oke, ngobrol-ngobrol hari ini. Menyenangkan ya sekali sama-sama. ngobrol sama lo. Ya, Semoga semoga kalian bermanfaat. berempat tetap tetap
rukun, tetap seia sekata ya, sebagai seorang anak-anak, membanggakan orang tua. Amin. Salam buat orang tua lo sama adik-adik lo, kecuali Bita ya. Sip. Bita nggak usah disalam. Iya. Iya, Oke, ketemu Kak. kan? Ya, oke. Kak, thank you ya, Kak. God Ya bless. udah. Oke, God bless you too. Yo.